God damn it. Cerita berawal dari seorang laki-laki yang bekerja sebagai staf di salah satu bioskop yang bernama Paul, sedang membaca sebuah berita tentang sebuah koloni yang hilang di masa lalu. Tiba-tiba saat sibuk mengatur pemutaran film di belakang layar, semua lampu mati dan suasana menjadi sunyi senyap seperti di kota mati. Paul sendiri masih bisa melihat dalam kegelapan karena lampu senter kecil yang terpasang di kepalanya. Saat mencari tahu apa yang terjadi, maka sadarlah Paul bahwa seluruh orang telah menghilang dari dalam studio. Ia pun bertemu dengan security dan keduanya mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sang security tiba-tiba seperti melihat sesuatu. Dia pun segera pergi untuk mengeceknya. Senter kecil yang ada di kepalanya Paul tiba-tiba redup, dan ketika senter tersebut sudah normal, Paul melihat sang security sudah menghilang, dan tiba-tiba ada bayangan yang langsung pergi ke arahnya. Di rumah sakit, seorang wanita yang bernama Rosemary sedang berkeliling mencari orang-orang yang ada di situ. Dia menemukan seorang pasien di ruang operasi yang sedang merintih kesakitan. Tiba-tiba lampu di tempat itu langsung padam. Dan orang yang ditemui pun langsung hilang begitu saja. Keesokan paginya Luke yang baru saja bangun dari tidurnya mendapati bahwa listrik sudah padam dan air berceceran di ruang tamunya. Dia pun segera turun dari ruang apartemennya di lantai 26. Sesampainya di luar apartemen, tidak ada satu orang pun yang dia temui. Di situ dia melihat banyak mobil yang sudah terbengkalai dan pakaian manusia yang berseliweran di mana-mana. 3 hari berlalu, Luke yang sedang sendirian dalam kegelapan memeriksa beberapa mobil yang ada di situ dan berusaha mencari baterai. Dia pun masuk ke dalam salah satu mobil dan menghidupkan mobil itu. Namun, mobil tersebut tidak bisa hidup. Tiba-tiba datang seorang pria yang ketakutan meminta salah satu senter milik Luke. Namun Luke tidak memberikannya. Pria tersebut pun pergi dan dia langsung diambil oleh sosok bayangan gelap. Luke pun pergi dari tempat itu dan menemukan sebuah bar. Dia pun langsung masuk ke dalamnya. Dan di situ juga dia melihat banyak pakaian tanpa tuan. Dia pun melakukan pemeriksaan dan bertemu dengan James Larry di ruang tempat generator. James pun mengatakan bahwa sebelumnya dia bersama dengan ibunya. Namun, ibunya pergi memeriksa cahaya di gereja. Luke pun mengajak James pergi dari bar itu untuk keluar dari kota tersebut. Namun, James menolaknya dan mengatakan bahwa dia harus menunggu ibunya di tempat itu. Luke pun mengatakan kepada James bahwa di luar masih jam 11 pagi. Namun, semuanya sudah gelap gulita, dan setiap hari matahari terbit lebih lambat dan tenggelam lebih cepat. More people just gone. You understand what I'm saying? Tiba-tiba Rosemary masuk ke bar itu sambil mencari bayinya yang bernama Manny. Randy! What are you doing, my Manny? You see my Manny? My Manny. Yang dia kira dibawa ke sana oleh suaminya yang bernama Randy. Randy! Randy! Mereka bertiga mendengar suara orang yang meminta tolong. Mereka pun segera keluar dari bar. Dan Luke mengatakan agar tetap dekat dengan cahaya. Luke segera pergi menolong orang tersebut, dan bayangan hitam langsung mengikuti Luke. Ia pun bertemu dengan Paul yang saat itu sedang terbaring di halte.
Tiba-tiba bayangan langsung mengepung halte. Luke langsung menyalakan flare yang dia bawa, sehingga bayangan gelap langsung menjauhi halte. Mereka berdua segera pergi dari tempat itu. Dan ketika sudah dekat bar, keduanya terjatuh. Namun beruntung, Rosemary langsung membuka pintu bar dan keduanya langsung masuk. Di dalam bar, Paul langsung dirawat oleh Rosemary, dan Paul pun menceritakan bahwa dia telah dibawa oleh kegelapan dan muncul kembali. Dan Paul juga mengatakan bahwa bayangan tersebut bukanlah bayangan manusia, dan tiba-tiba lampu di bar itu mati sekejap. Mereka segera menonaktifkan beberapa peralatan listrik yang tidak penting untuk mengurangi tegangan listrik. Setelah itu mereka langsung turun ke tempat generator untuk mengecek generator. Di situ Paul memberitahu mereka tentang misteri koloni Roanoke, di mana lebih dari 100 pemukim menghilang dalam semalam, dan mereka tampaknya mengalami hal yang sama. Dia memberitahu mereka bahwa kata Kroatoan ditemukan diukir di tiang pagar di lokasi koloni kosong. Tiba-tiba Paul terjatuh. Paul pun langsung dibaringkan di meja biliar dan dirawat oleh Rosemary. Luke menyarankan agar mereka segera pergi dari tempat itu, karena hidup mereka bergantung pada generator. Di saat generator mati, maka habislah mereka. Luke mengatakan bahwa tempat itu hanyalah jebakan, dan juga menyarankan agar mereka pergi ke Chicago. Luke dan Rosemary pun bergegas pergi dari tempat itu untuk mengambil mobil yang sebelumnya ditemukan oleh Luke, yang akan mereka gunakan untuk pergi dari tempat itu. Sementara James tinggal di tempat itu untuk menjaga Paul. Keduanya pun segera pergi dari tempat itu dan menuju sebuah mobil yang sebelumnya ditemukan oleh Luke. Keduanya pun langsung mendorong mobil tersebut. Dan di tengah jalan, mereka melihat seorang anak kecil. Luke berusaha mengejar anak itu untuk menyelamatkannya. Namun anak itu langsung lari pergi menjauh. Tiba-tiba bayangan gelap langsung datang mengepung mereka, dan beruntung Rosemary langsung menyalakan lampu depan mobil, sehingga bayangan gelap tersebut langsung pergi menjauh. Mereka segera memeriksa semua senter yang mereka punya, tapi kebanyakan sudah tidak berfungsi, dan lampu mobil semakin meredup. Luke pun berusaha menyalakan flare-nya, namun tidak berhasil. Luke langsung pergi ke salah satu mobil dan mencelupkan kain ke bensin di mobil itu untuk digunakan sebagai obor. Namun sialnya ketika mau menyalakan obor tersebut, ternyata korek api tertinggal di bar. Mereka berdua langsung pergi ke rumah sakit untuk mencari korek api. Dan akhirnya obor tersebut berhasil dinyalakan. Rosemary mengatakan pada Luke bahwa dia akan mencari alkohol yang akan digunakan sebagai bahan bakar obor. Dan ketika sudah sampai di tempat penyimpanan alkohol, Rosemary tiba-tiba melihat cahaya terang dari arah jendela. Ia pun langsung keluar untuk melihat cahaya itu. Setelah berada di luar, ia melihat keranjang bayi dan mendengar suara bayi menangis. Rosemary yang tidak tahu bahwa itu adalah jebakan dari bayangan gelap, langsung mendekati keranjang itu karena mengira itu adalah Manny yang merupakan bayinya. Namun sesampainya di sana, Rosemary hanya menemukan keranjang bayi yang kosong, dan dia pun langsung dilahap oleh bayangan gelap, beralih ke James yang ada di bar. Setelah lampu generator sempat redup beberapa saat dan menyala kembali, dia menemukan Paul yang sudah menghilang, dan yang tersisa hanyalah pakaiannya. Luke pun langsung pergi dari tempat itu dan mendorong mobil tersebut ke arah bar. James yang seorang diri di bar hampir diambil oleh sesosok bayangan hitam. Namun beruntung Luke datang tepat waktu. Luke menanyakan keberadaan Paul, dan James mengatakan bahwa Paul telah menghilang. Luke dan James pergi ke mobil yang tadi didorong oleh Luke. Luke menyuruh James untuk tinggal di mobil itu dan menghidupkan mobil tersebut. Sementara James akan menghubungkan kabel dari aki mobil ke generator yang ada di dalam bar. Mobil pun berhasil dihidupkan, dan keduanya langsung pergi dari tempat itu. Setelah menjauh dari bar, keduanya berhenti sejenak, karena Luke bermaksud akan menutup kap mobil. Di situ James melihat sebuah gereja
yang seketika James langsung teringat kepada ibunya, karena sebelumnya ibunya mengatakan akan pergi ke gereja itu. James pun langsung keluar dari mobil dan menuju gereja itu. Luke yang tidak bisa menahan James langsung pergi dari tempat itu. Namun di tengah jalan, Luke menghentikan mobilnya karena melihat tulisan Kroatoan. Beralih ke James yang saat ini sedang berada di dalam gereja, terlihat bayangan gelap mengikuti James. James pun mendekati cahaya lilin yang berasal dari altar gereja. Di situ dia melihat sesosok bayangan menyerupai ibunya sedang memanggilnya. Dan ketika salah satu bayangan gelap akan melahap James, tiba-tiba Luke muncul, dan bayangan yang ada di situ segera menjauh karena cahaya mobil. Luke pun menyuruh James agar segera masuk ke dalam mobil. Namun James yang keras kepala tidak mengindahkan Luke dan terus mendekat ke arah cahaya lilin. Dan di situ James menemukan pakaian ibunya. Tiba-tiba lampu mobil padam, dan Luke pun langsung diambil oleh bayangan gelap. Bayangan gelap itu langsung menyerbu James. Lilin-lilin yang ada di situ, satu persatu pun padam. Keesokan harinya, masih di gereja yang sama, terlihat James yang sudah tertidur, yang ternyata tidak diambil oleh bayangan gelap. Muncul seorang anak perempuan yang bernama Brianna, mendekatinya dan mengatakan bahwa itu tempat tidurnya. James pun akan pergi, namun anak perempuan itu meminta James untuk tidak pergi. Di situ Brianna menunjukkan senter tenaga surya kepada James. Keduanya keluar dari dalam gereja dan menemukan seekor kuda serif. Mereka berdua pun segera menaiki kuda tersebut dan pergi dari tempat itu. Dan film pun tamat.